Assalamualaikum saudara-saudaraku semua, mohon dukungannya ya, subscribe, like, dan bagikan kebaikan ini. Saudaraku tonton videonya hingga selesai ya. Orang dulu baca hadis itu jadi kurikulum hidup. Aduh, saya gelisah, iman saya itu naik turun terus, gimana supaya naikin dan nggak turun? Maka bacalah kemudian kurikulum hadis. Yang dicari di Al-Bukhari itu bukan cuma 1-2 hadis. Buka topiknya, Kitabul Iman, kitab yang kedua, topik yang kedua tentang iman, 57 hadis. Dipelajari semuanya, sehingga iman naik lagi. Pencari ilmu, baca topik nomor 3, Kitabul Ilmi. Itu caranya. Jadi cara orang berinteraksi dengan hadis itu, membawa hadis sebagai kurikulum kehidupan. Anda pebisnis, kenapa nggak mengeluarkan hadis-hadis tentang bisnis? Anda pelajar, kenapa nggak mengeluarkan ayat-ayat hadis-hadis tentang ilmu? Al-Bukhari itu sebelum menampilkan hadis, ayatnya dulu. Ayat, hadis, ayat, hadis, ayat, hadis. Nanti prakteknya lihat di sirah. Makanya kita itu lengkap, nggak ada celahnya sama sekali. Begitu itu ditinggalkan, ngajinya 1, itu pun nggak jadi kurikulum hidup. Babnya diniat aja, innamal amalu binniyat, innamal amalu binniyat. Sampai di situ. Kita ini siapa? Sebagai seorang ayah, saya tanya jujur aja malam ini. Sebagai seorang ayah, pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat bimbingan tentang menjadi ayah yang baik? Katanya pengikut Nabi, pernah nggak mengeluarkan hadis-hadis Nabi tentang ayah? Pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat dan hadis tentang bagaimana tanggung jawab seorang anak terhadap orang tuanya? Ya bagaimana mau soleh kalau petunjuk kesolehan itu nggak pernah dibaca? Bagaimana mau benar kalau kebenaran itu nggak pernah dihadirkan? Harusnya baca, pahami, amalkan. Itulah muslim. Karena itu disebut muslim, tunduk, patuh. Pada apa? Pada ketentuan. Ketentuan siapa? Allah. Ada di mana? Quran. Penjelasnya di mana? Hadis. Makanya syahadat kita 2 paketnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu caranya. Begitu ditinggalkan itu balik lagi. Makanya yang tadinya maqamat, nazamat untuk ilmu, balik lagi begitu diambil oleh barat jadi notasi musik lagi. Notasi musik lagi dibawa ke Persia. Jadi apa di Persia itu? Jadi do re mi fa sol la si do, dal ro mim fa sod lam si dal. Itu dari Persia, dari khazanah Islam. Ketika diambil kemudian ke barat, dikembangkan di barat, kan barat punya tipikal, keimanan kan belum ada. Dikembangkan dengan intuisi saja, maka jadi notasi lagi. C D F G A B C G A B C D F is G D F is G A B cis D A B cis D F is gis A F is gis A B cis dis E B cis dis E fis gis ais B fis gis ais B cis dis ais bis cis dis ais bis gis ais bis cis. Saya hafal. Cuman apakah main musik bisa? Tidak. Megang gitar? Bisa, megang. Main? Tidak. Gitu. Karena memang saya bukan di situ. Dan tidak terlalu suka saya ya, karena gelombangnya nggak sama dengan Quran, gelombangnya nggak sama, tapi ada kebutuhan riset untuk mengetahui hukum sehingga bisa membedakan mana yang dibolehkan, mana yang tidak. Ini yang boleh, oh ini yang digunakan, ini yang tidak boleh, jangan dilakukan. Kapan jadi boleh, kapan jadi tidak, dalilnya mana, alasannya apa, kaidahnya apa, sehingga keluarlah produk hukum. Itu kepentingannya. Halo? Wah ya, saya kira terjawab ini ya. Nah, jadi yang paling dipentingkan itu adalah irama yang dimaksudkan memperbaiki bacaan dari segi tajwid. Tahsin, ya, tahsin bagusnya bacaan secara benar disampaikan. Tartil terukur sesuai dengan hukum-hukum, kapan dibaca panjang, pendek, waqaf, ibtida, ya, dan seterusnya. Itu yang dimaksudkan. Adapun nanti irama akan muncul dengan sendirinya yang menyesuaikan dengan kepribadiannya. Makanya ketika keluar bacaan Quran itu dahsyatnya. Itu bisa menjadi syifa untuk pribadinya dan rahmat. Rahmat memberikan ketenangan, syifa memberikan kekuatan dan kesembuhan. Jadi kalau rajin baca Quran, rajin ya, sesuai tajwid, yang pertama Allah akan berikan kelapangan pada hati kita. Makanya orang ahli Quran itu hatinya cenderung lapang. Nanti manfaatnya itu akan dibawa mudah menerima ujian-ujian hidup. Ya, jadi ketika mendapatkan masalah itu nggak cepat merespon dengan kegelisahan dan nggak banyak curhat. Miftahul Jannah, masjidna menit tebihnya, tulis gitu. Buat apa dituliskan? Kan udah ada odong-odong depan. Naik selesai. Ya, tapi kalau kita lapang, enak kita terima apapun itu. Wajar, kesulitan itu wajar. Ya. Tapi tidak wajar menjadikan kesulitan sebagai keluhan, karena itu bukan solusi.
Jelas? Oke, itu ya. Yang kedua syifa. Syifa itu penyembuh. Ya, penyembuh pertama itu bagi penyakit hati. Hati itu ada penyakitnya. Kalau penyakit fisik disebut dengan daun, obatnya dawa. Penyakit hati disebut dengan maradun. Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marad. Marad itu apa contohnya? Kalau penyakit fisik itu pusing, mual, sakit luar. Kalau penyakit hati riya, sombong, dendam, iri hati. Makanya irinya iri hati. Saya belum pernah temukan iri akal. Iri hati. Nah, itu yang dijaga. Bagaimana cara satu obatnya? Meningkatkan ibadah. Yang paling potensial bisa digunakan adalah dekat dengan Al-Quran. Makanya orang ahli Quran tuh lembut gitu. Melihat orang tuh bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Ya, jadi kita melihat orang tuh selalu ada peluang taatnya gitu. Saya tuh kadang juga suka minta maaf pada orang-orang yang mungkin pernah menyakiti. Kalau cara saya merespon mungkin kurang baik. Ya. Kenapa? Karena sepanjang berkehidupan dia masih punya hak untuk menjadi soleh. Dan jangan hambat itu. Sepanjang dia hidup, kita hidup, beri jalan untuk berbuat baik. Walaupun itu pilihan bagi yang bersangkutan. Minimal hisab kita diringankan. Ya, saya tidak ingin ditanya di akhirat nanti, kenapa kamu cela dia? Ya kan? Padahal dia saya biarkan mencela kamu supaya kamu memaafkan dia. Dan dengan maaf itu ada doa untuk dia. Mungkin demikian. Jelas ya? Baik, kita lihat yang dari sini ya. Bismillah. Ustaz, bagaimana cara ikhlas yang benar-benar sesuai tuntunan Al-Quran? Nah, ya, kita keluarkan surat Al-Ikhlas. Betul nggak? Cara ikhlas sesuai tuntunan Al-Quran, keluarkan surat Al-Ikhlas. Ya, sudah. Apa itu ikhlas? Itu dulu cara ngajinya. Apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Tulus. Apa itu tulus? Ikhlas ya. Itulah. Saya tulis ini ya. Baik. Dari belakang kelihatan ini. Oh, bagus. Saya tuh suka kagum ya. Kagum dimanapun berada. Bukan hanya di sini. Kalau saya bertanya kepada yang paling belakang, itu selalu kelihatan. Padahal belum saya tulis. Ikhlas. Nah, ya, ini ya. Tuh, pelan-pelan. Ikhlas ini dari kata akhlasa asalnya. Akhlasa, yukhlisu ikhlasan. Akhlasa, gini. Akhlasa. Akhlasa itu asalnya dari kata khalasa tambah a. Itulah cepat membahasnya, singkat padat. A plus, ya ini kan awalan ini a nih, tambahannya plus khalasa. Simpan a-nya dulu, kita ke khalasa dulu. Khalasa itu asalnya sesuatu yang bening, yang nggak bercampur dengan apapun, yang murni. Makanya ini nih dalam bahasa Arab disebut dengan al-ma'ul khalis, air bening, bukan air putih. Kalau air putih apa? Susu. Air putih apa? Ya. Kalau yang coklat apa? Teh. Yang hitam apa? Kopi. Yang putih apa? Kalau ini air apa? Bening. Nah, ini khalasa namanya. Khalasa. Kalau dibawa ke pemilik, pelakunya disebut khalis. Ya, misalnya ada yang namanya khalis. Maksudnya apa? Orang itu seringkali menyaring segala yang keluar dari dirinya sehingga selalu bening, bersih. Makanya kalau ada orang namanya khalis, kata-katanya nggak boleh kotor. Karena itu bukan bagian dari cermin kebeningan hatinya. Catat itu ya. Termasuk pandangannya jangan memandang yang kotor. Karena itu bukan dari cerminan namanya. Itu khalasa namanya. Kalau kita ingin berusaha menyingkirkan yang kotor, menanggalkan, ditanggalkan, digelincirkan, izalah, tanggalkan supaya yang bersihnya saja yang muncul, maka tambahkan hamzah di depan kata dasarnya. Dari khalasa tambah hamzah. Maka harakat ini, huruf pertama kan kha fathah ya. Lihat ini, fathah. Fathahnya pindahkan ke depan. Jadi a, ini sini a. Karena ini dipindah, maka ini mati, hilang.
Jadi akhlasa. Di akhlasa itu usaha yang sungguh-sungguh untuk menghilangkan yang kotor-kotor, yang mencampurinya. Sehingga nggak ada campuran lagi. Kalau ini air bening ada campurannya, saya bersihkan campurannya sehingga tersisa yang beningnya saja. Maka prosesnya disebut dengan akhlasa. Sudah? Sifatnya, karakternya, sifat yang membebaskan diri sudah hilang dari campuran sehingga bening saja, itu karakternya, sifatnya disebut dengan ikhlas. Di ikhlas itu asalnya keadaan yang murni, bening, yang tidak bercampur dengan motivasi atau keadaan apapun di luar dengan tujuan pokok yang ingin diraih. Misal, tujuan kita beribadah kan karena Allah kan? Nyembah siapa? Allah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku nggak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Maka kalau kita nyembahnya nyembah siapa? Allah. Tujuan kita pada siapa? Allah. Maka jangan pernah nanti ada penyerta-penyerta, motif-motif lain yang menyertai ibadah kita sehingga keluar dari fokus, keluar dari tujuan asal. Karena tidak sedikit nanti ada orang yang ingin ibadahnya seharusnya dilihat Allah karena Allah. Ibadah yang dikerjakan karena ingin diperhatikan Allah, sifatnya disebut ihsan namanya. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hadis Muslim, hadis yang ke-8. Engkau berusaha menyembah Allah dan merasa diawasi sekalipun engkau tak mampu melihatnya. Itu ihsan namanya. Nah, ibadah yang ingin dilihat oleh makhluk bukan khalik disebut riya namanya. Riya. Imam mimpin, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maghrib, bagus. Bapak komen setelah sholat, Masya Allah Ustaz, tadi bagus sekali suaranya, mudah-mudahan Ustaz dijaga. Isya ditambahin cengkoknya dikit karena pujian tadi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misalkan, karena tujuan untuk didengar oleh orang yang tadi, atau ingin kelihatan oleh yang lain, saya pun bisa sholat berjamaah. Maka ingin dilihat disebut dengan riya, ingin didengar disebut dengan sum'ah. Itu yang menggeser dari ihsan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Riya itu pengen dilihat orang. Bahasa kekiniannya pencitraan. Paham? Sedekah karena pencitraan. Bapak, ada Masjid Miftahul Jannah di Gede Bage akan renovasi, saya yang tanggung semuanya, saya kasih 1 miliar, tapi tolong pasang spanduk dari Sabang sampai Merauke, ini Haji Fulan, misal. Nah, itu riya namanya. Itu mencampur sesuatu dari yang pokok. Kalau kita ingin tepikan, berusaha lillah, sifatnya disebut dengan ikhlas. Orang yang berusaha mewujudkan itu, berusaha, namanya mukhlis, jamaknya mukhlisin. Nah, kita itu diperintahkan oleh Allah sepanjang ibadah, usahakan yang ikhlas. Jadi usaha kita yang dilihat oleh Allah, nanti Allah yang ngasih hasilnya. Orang yang berusaha untuk ikhlas disebut mukhlis, jamaknya mukhlisin. Turun surah Al-Bayyinah, surah 98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Kalau sudah dapat ikhlas itu diberikan oleh Allah dalam hati. Kalau sudah ada dalam hati, nggak pamrih. Dia nggak mikir apa-apa. Yang penting Allah ridha. Jadi walaupun dia ngasih ketahuan orang, dia udah nggak peduli dengan orang. Dia ada level seperti itu ada. Sudah nggak ngaruh, mau muji mau enggak. Kadang-kadang dia potong. Akhi, wah antum itu, udah. Itu mah rezekinya dia aja ditipin Allah sama saya. Kalimat itu sudah nyaman, tertanam dalam jiwanya. Fokus tujuan ibadah hanya lillah. Kalau sudah Allah berikan sifat ikhlas itu, berubah dari mukhlis menjadi mukhlas. Ada ikhlas, ada mukhlis, ada mukhlas. Tuh, mukhlis, ada mukhlas. Kalau sudah mukhlas, maka tingkat ini adalah tingkat di antara yang tertinggi dari hamba Allah yang sulit ditembus oleh setan. Jadi setan itu kalau sudah ketemu orang mukhlas, dia sudah give up. Nyerah dia. Memang dia masih menggoda untuk menunaikan tugas gitu kan. Ya, tapi tugasnya menjadi formalitas karena nggak bisa ditembus. Itu sudah pengakuan setan sendiri. Ada di mana? Di surah 15 ayat ke-40.
Quran surah Al-Hijr surah 15 ayat 40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, aku akan goda setiap anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Di kanan, kiri, depan, belakang itu setan datang. Ya, kenapa enggak dari atas? Karena atas itu adalah bagian dari Allah untuk memberikan bimbingan lewat malaikat. Kenapa enggak di bawah? Sudah dikubur. Kalau sudah dikubur, setan enggak goda lagi. Kalau setan masih menggoda mayit, kurang kerjaan setannya. Orang udah enggak ada beban ibadah kok masih digoda. Paham ya?